Inilah sajian 5 info mengenai Bible, Ministry, Learning, Partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, firman Allah dalam bahasa dan budaya. Ibu Feni dari Sulung Insan Lestari mengatakan bahwa bahasa ibu atau bahasa suku adalah bahasa hati. Membaca Alkitab dengan bahasa ibu akan membantu seseorang merasakan kebenaran dari dalam hatinya. Karenanya, menerjemahkan Alkitab dalam bahasa ibu sangat penting dan menjadi kebutuhan dasar untuk penginjilan. Pernyataan Ibu Feni di atas disampaikan dalam acara Sabda Live Bible Talk beberapa waktu yang lalu. Mengapa belajar Alkitab, firman Allah berbicara melalui bahasa dan budaya? Jika 2000 tahun lalu Tuhan berbicara melalui firman-Nya dengan mengutus anaknya, kini Tuhan berbicara melalui firman-Nya yang tertulis yaitu Alkitab. Yayasan Lembaga Sabda menyediakan situs suku.sabda.org yang berisi 80 plus Alkitab terjemahan bahasa suku yang dikerjakan oleh berbagai lembaga penerjemahan Alkitab. Puji Tuhan, kiranya makin banyak suku yang dijangkau oleh firman-Nya dalam bahasa ibu. Ministry Info, publikasi Suara Sabda. Sabda sangat dikenal sebagai gudangnya sumber bahan kekristenan digital. Sampai tahun 2018, Sabda menerbitkan lebih dari 15 publikasi elektronik Kristen didistribusikan ke puluhan ribu pelanggannya. Masing-masing publikasi membahas bidang pelayanan Kristen khusus, misalnya sekolah minggu, misi, konseling, kepemimpinan wanita, dan banyak lagi. Namun sejak tahun 2019, Sabda menggabungkan hampir semua publikasi elektronik tersebut menjadi satu publikasi baru yang dinamakan publikasi Suara Sabda. Penggabungan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pelayanan Sabda. Sampai hari ini, publikasi Suara Sabda rutin terbit setiap Rabu minggu kedua dan 4 via email dan media sosial dengan visi memperlengkapi tubuh Kristus atau gereja dengan berbagai bahan pelayanan yang alkitabiah dan bermutu. Tertarik untuk berlangganan? Silakan kirim email ke berlangganan@sabda.org atau follow Instagram @sabda-resources. Learning Info, bagaimana seharusnya orang Kristen berpacaran? Inilah pertanyaan menarik yang sering ditanyakan, bukan saja oleh para pemuda Kristen, tetapi juga para pemimpin pemuda di gereja atau komunitas pelayanan. Penasaran dan ingin tahu jawabannya? Beberapa waktu yang lalu, Sabda menyelenggarakan seminar menarik yang bertajuk Pacaran Seturut Panduan Firman Tuhan, yang dibawakan oleh Pendeta Wahyu Pramudia atau lebih dikenal dengan panggilan Pak WP. Dalam seminar ini, Pak WP berbagi model pacaran Kristen yang bercermin pada prinsip-prinsip firman Tuhan. Wah, menarik bukan? Silakan simak video rekaman seminar ini di situs live.sabda.org. Video ini juga bisa ditonton dan didiskusikan rame-rame bersama anak-anak rohani di gereja atau komunitas pelayanan Anda. Kami yakin banyak pelajaran penting yang dapat diambil untuk menolong para pemuda bertumbuh menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Partners Info, Yes He Is. Yes He Is adalah inisiatif Christian Vision, sebuah lembaga misi Kristen global yang berkomitmen melayani dan memperlengkapi orang percaya serta gereja lokal untuk pelayanan pemberitaan Injil. Yes He Is dibentuk dengan kesadaran bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia dan hidup kita dipanggil untuk tujuan misi Allah, Efesus 2 ayat 8-10, yaitu Life on Mission, hidup dalam misi. Banyak orang Kristen mengenal amanat agung tetapi tidak mudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, Yes He Is hadir untuk menginspirasi, melatih dan mendorong orang Kristen mewartakan Kristus kepada banyak orang dengan keyakinan diri. Yes He Is memperkenalkan 3 langkah sederhana untuk mewartakan Kristus, yaitu pray, kamu dan Tuhan, connect, kamu dan orang di sekitarmu, dan response, kamu dan Roh Kudus. Mari mengenal Yes He Is dengan mengunjungi situs yesheis.com atau ikuti @yesheisindo di Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Teknologi Info, fitur perlindungan untuk remaja di Facebook dan Instagram. Meta terus meningkatkan upaya untuk melindungi dan menghindarkan remaja dari bahaya daring. Di Facebook, mulai November 2022, pengguna baru di bawah usia 16 tahun atau 18 tahun di negara-negara tertentu secara default akan mendapat pengaturan akun yang lebih pribadi. Remaja pengguna Facebook lama juga didorong untuk mengatur siapa yang dapat melihat daftar pertemanan mereka, mengomentari unggahan mereka, dan beberapa hal lainnya. Di Instagram, Meta pun menguji coba fitur untuk menghilangkan tombol mengirim pesan di profil remaja saat dikunjungi oleh akun yang mencurigakan. Akun yang dimaksud misalnya akun dewasa yang baru-baru ini diblok atau dilaporkan oleh pengguna remaja. Nah, jika Anda punya anak remaja atau terlibat dalam pelayanan remaja, pelajari fitur-fitur dan pengaturan-pengaturan ini, lalu bantu remaja Anda memahaminya demi keamanan mereka. Inilah Sabda Vibe 5 dalam 5. 5 info dalam 5 menit untuk Anda gereja dan pelayanan.